Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga semuanya jamaah yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan di kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kita menyimak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayadhibal ilm." Di antara tanda-tanda kiamat as-sa'ah itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah yang menerangkan tentang waktu, yang kedua menerangkan tentang terjadinya kiamat. Dan hadis ini menerangkan tentang tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan perginya ilmu, atau dalam riwayat yang lain yaqillal ilm, yaitu mulai berkurangnya ilmu. Wa yadhharul jahal, begitu juga tanda kiamat yang kedua, yaitu adalah mulai tampak yang namanya kebodohan. Kebodohan itu mulai tampak. Banyak orang yang berbicara tentang ilmu agama tetapi tidak berangkat daripada wahyu, tidak memiliki dasar dalil Al-Quran ataupun hadis, namun dia berbicara agama ini hanya dari kebodohannya, dari hawa nafsunya. Maka inilah diantara tujuan utama kita hadir di majelis ilmu ini, yaitu adalah kita ingin mengangkat yang namanya kebodohan dan kembali menetapkan yang namanya ilmu. Kemudian disebutkan juga Rasulullah SAW di akhir hadisnya bahwasanya di antara tanda kiamat itu adalah mulai berkurangnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Dan itu terbukti pada pagi hari ini. Coba mulai berhitung, Pak. Ya, hitunglah dengan saya ya. Subhanallah. Mulai berkurangnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Saking banyaknya perempuan harus didiamkan dulu. Masya Allah. Hatta yakun qayyim 50 imra'atin rajulun wahid, sampai satu laki-laki itu bisa mengurus yang namanya 50 wanita, kata Rasulullah SAW. Jadi perbandingannya akhir zaman itu bukanlah 1:4 lagi, Pak. Tapi 1:10. Tapi apakah hadis ini menerangkan bahwasanya nanti di akhir zaman umat Rasulullah SAW dibolehkan menikahi 50 wanita? Ya, ini dia. Wa yadhharul jahal, mulai tampaknya kebodohan menafsirkan hadis Rasulullah SAW dengan logikanya, karena kemarin ada sempat saya mendengarkan penjelasan
Ya, yang ditanyakan kalau tidak salah terkait tentang hadis ini juga. Ustaz tersebut di dalam video yang ditanyakan kepada saya menyampaikan bahwasanya umat Nabi itu nanti pada akhir zaman boleh menikah 50 wanita. Kalau boleh, ayo Pak. Jangankan 54 aja berat ya Pak ya. Subhanallah ya. Maka penjelasannya bukan itu. Iya. Nabi SAW bukan membicarakan tentang masalah pernikahan, ya, bukan perkawinan. Tetapi yang dibahas di sini adalah nafkah, ya, wal mulahadzah, wal muraqabah, yaitu dalam memperhatikan dan juga memberikan bantuan nafkah. Ya, pemberian bantuan nafkah itu tidak mesti harus dinikahi. Ya, tetapi kalau yang sudah dinikahi wajib dinafkahi. Tapi yang banyak sekarang ini juga terjadi diantaranya adalah sudah dinikahi tapi tidak dinafkahi. Nah, ini dia. Dan juga yang banyak terjadi sekarang ini tidak dinikahi, cuman hanya diberikan janji-janji untuk dinikahi, tapi enggak dinikahi. Nah, sudah itu tidak juga dinafkahi. Ini berarti wanitanya mau jadi bodoh. Baik. Maka inilah diantara tanda kiamat. Untuk itulah kita mempelajari pada kesempatan ini diantara ilmu yang sangat utama, itu yang berkaitan tentang masalah apa Pak Ibu? Berkaitan tentang masalah sholat. Kita akan membahas tentang masalah sholat karena ini adalah merupakan diantara salah satu rukun daripada agama Islam. Bahkan dia adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, maka tentu ini harus menjadi prioritas kita salat ini. Kalau udah dikabarkan oleh Nabi ini adalah amalan yang pertama kali ditanya, berarti ini harusnya menjadi prioritas kita, perhatian utama kita. Ini yang harus dikedepankan terlebih dahulu di dalam perhatian kaum muslimin dan muslimat. Salat dulu yang diperhatikan. Dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Amalan yang paling pertama kali dihisab, yaitu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang masalah salat. Fa in salahat salaha lahu sariru amali. Apabila salat ini baik, maka seluruh amal yang kita laksanakan pun juga akan baik, ya. Namun sebaliknya, jika salat ini rusak, maka rusaklah seluruh amal kita, ya. Kita lihat haji, umroh, kemudian puasa, apapun ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan, itu bisa menjadi amal yang baik kalau sholat kita ini baik. Tapi sebaliknya, jika sholat kita rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga akan rusak karena dia berpengaruh daripada sholat. Apalagi orang yang sering meninggalkan sholat, kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, kira-kira puasanya diterima atau tidak, Pak? Tidak. Sekalipun dia nggak buka, nggak sahur, iya, puasanya berkelanjutan terus. Apalagi ada istilahnya puasa mutih, ya, yang di dalam dunia perdukunan. Di dalam syariat Nabi SAW ada puasa mutih. Ya. Kapan itu? Ayyamul Bid 13, 14 dan 15 di setiap bulan, di pertengahan bulan Hijriyah. Artinya Bid itu adalah putih. Putih itu diambil daripada warna bulan yang sudah terbentuk sempurna sehingga dia tampak jelas warnanya putih, ya. Seputih cinta bapak-bapak kepada istrinya. Insya Allah. Lagi-lagi jangan mau dikombali. Baik. Selanjutnya, dan inilah juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ajak keluarga kita beribadah. Di dalam Quran surat Thaha surat yang ke-20 ayat 132. Jadi catat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menyampaikan nasihat, kalau ada catatannya kan enak, ya. Apalagi ini sudah masuk ke akhir bulan Desember,
siap-siap saja. Di sini ada ujian akhir semester. Insya Allah kita ada ujian, Pak ya. Oh jangan kalau Ustaz, ujian kehidupan aja udah berat kan. Ujian nama istri aja udah berat Ustaz, apalagi ditambah lagi ujian majelis ilmu. Baik, Quran surat Toha, surat yang ke-20, ayat 132. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan juga bersabar di dalam memerintahkan keluargamu di dalam melaksanakan salat. Maka teruslah kita perintah anak kita, sekalipun dia tidak lagi serumah dengan kita, mungkin dia sudah saat ini menjadi milik suaminya, tetap kalau kita melihat anak kita masih lalai di dalam melaksanakan sholat, maka selama itu pula masih ada kewajiban untuk orang tua mengingatkan anaknya di dalam melaksanakan sholat. Ketika dia kuliah jauh daripada kita, bangunkan dia. Ya, untuk salat subuhnya, untuk salat tahajudnya, ingatkan dia. Ketika hendak berangkat ke kerja daripada suami, keluar dari rumah, ingatkan dari istri kepada suaminya agar jangan sampai urusan dunia melalaikan daripada salat. Jangan sampai suami masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, sahun bukan sahur. Nanti salah pula mendengar. Ini sudah mendekati waktu makan siang ya. Ya, sahun bukan sahur, apalagi sabun. Aduh, bahaya lagi itu, Pak. Maka teruslah kita ingatkan, "Ma, boleh nanti keliling-keliling mall ya, ke pasar, tapi jangan lupa sholat ya." Begitu juga ingatkan suami ketika akan berangkat pergi kerja, Pak, jangan lupa ya bawa emas 30 gram. Aduh, yang diingatkan itu malah. Yang diingatkan itu adalah masalah sholat. Berapapun rezeki yang engkau nanti bawakan ke rumah, Pak, aku akan menerima dengan penuh ketulusan. Tetapi jangan sampai engkau masuk ke dalam orang yang melalaikan daripada salat. Nah, ini diantara perhatian wanita muslimah yang salehah kepada suaminya. Kemudian juga dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari kakek Amr bin Shu'aib, bahwasanya Nabi SAW juga mengatakan, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tatkala mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka 'alaiha, atas sholat tersebut sekiranya mereka sudah berumur 10 tahun. Wahum abna'u 'ashrin, ketika mereka sudah berumur 10 tahun kemudian mereka tidak lagi atau tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, masih meninggalkan sholat, maka pukullah. Di antara ibadah yang diperbolehkan untuk dipukul diantaranya adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasannya begitu tegasnya dan begitu perhatiannya Nabi SAW di dalam ibadah sholat. Bahkan di sebelum akhir hayatnya Nabi SAW pun juga sempat memberikan wasiat kepada umatnya, as-salat fama malakat aimanukum bis-salat. Salat, padahal itu adalah wasiat kepada generasi para sahabat yang mereka tidak pernah melalaikan yang namanya salat. Jangankan sahabat, tabi'in saja yang datang selanjutnya itu pun juga berupaya menjaga salatnya, apalagi ini adalah sahabat generasi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka adalah generasi yang betul-betul ridho kepada Allah, yang betul-betul memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga tidak mungkin mereka melalaikan yang namanya perintah salat. Tetapi Nabi masih khawatir kalau nanti sepeninggalannya, sewafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melalaikan yang namanya salat. Bahkan sampai membantu mereka, budak-budak mereka pun disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk juga diperintahkan melaksanakan salat. Ya, maka dari awal mukadimah kajian kita ini kita memahami bahwasanya kita hadir saat ini guna untuk juga memperbaiki yang namanya ibadah salat kita. Dan kita lihat juga di awal Quran surat Al-Mu'minun,
Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa mereka orang-orang yang beriman itu beruntung? Di antara yang menjadikan mereka orang-orang yang beruntung, datang ayat yang selanjutnya, tepat selanjutnya. Ayat yang kedua, apa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang ketika melaksanakan sholat berupaya khusyuk. Dan orang yang khusyuk itu adalah orang yang meminimalkan terjadinya kesalahan di dalam sholatnya. Orang yang senantiasa berupaya untuk perfect, mendapatkan nilai yang sempurna di dalam pelaksanaan sholatnya. Dan orang yang sahun, dibilang lalai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya orang yang melalaikan waktunya, tetapi juga melalaikan yang namanya kesempurnaan sholatnya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana maksudnya? Kenapa kok kita harus melihat Nabi salat? Agar meminimalisir yang namanya terjadi kesalahan. Bahkan kalau bisa tidak ada yang namanya kesalahan. Kesalahan dari bacaan, kesalahan daripada gerakan, ya kesalahan daripada yang rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Bahkan kaum muslimin juga saat ini banyak yang tidak mengetahui yang namanya mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana wajib sholat, sehingga bagi itulah yang menjadikan dia bingung. Nanti apakah sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Kemudian apakah dia harus menambahkan satu rakaatnya lagi atau tidak? Ini dia yang membuat kaum muslimin menjadi bingung. Karena mereka tidaklah mempelajari bagaimana tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saat ini kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan di antara karya ilmiah disertasi daripada atau tesis penulis, tesis penulis yaitu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musayyid hafizahullah taala, dan ini buku sudah juga ditahqiq dan dikomentari oleh salah seorang ulama di Madinah, yaitu Syekh Abdullah Al-Jibril hafizahullah taala. Jadi ini karya ilmiah yang sebenarnya dalam satu buku, tetapi hanya diambil satu bab saja. Yang di mana bab tersebut berjudul Tanbihat ala ba'di akhta'il musallin. Catatan-catatan yang menjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salat. Jadi yang saat ini akan kita bahas adalah merupakan memperhatikan beberapa banyaknya kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Dengan kita mengetahui apa saja itu menjadi kesalahan di dalam sholat, tujuannya adalah apa? Agar bisa menyalah-nyalahkan orang. Oh enggak, ini juga kadang-kadang menjadi kesalahan bagi para penuntut ilmu. Dia sengaja mencari kesalahan-kesalahan, mempelajari kesalahan untuk bisa menyalah-nyalahkan orang lain di dalam ibadahnya. Maka bukan itu tujuan kita. Tetapi tujuan kita di sini adalah ketika kita mengetahui apa saja yang salah di dalam sholat, kita berupaya untuk agar tidak kita melakukan kesalahan tersebut di dalam sholat kita, dan kita mengoreksi daripada kesalahan yang terjadi daripada saudara kita di dalam sholat mereka. Baik, kita akan membahas di sini 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan pelajaran yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyebutkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita di dalam ibadahnya, jangan hanya sampai sebatas menyalahkan, tetapi kalau bisa menghadirkan solusi, koreksi, kira-kira seperti apa ibadah yang baik dan benar menurut syariat, seperti apa yang telah diajarkan di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan pelajaran yang hikmah, penuh hikmah yang indah daripada penulis hafizahullah taala. Beliau menyentuhkan apa saja yang menjadi kesalahan di dalam sholat, kemudian beliau cantumkan juga apa yang menjadi koreksian. Ada 221. Kira-kira berapa pertemuan kita bisa menghabiskan ini, Pak?
Insya Allah dari Desember ke Desember lah ya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan 3 pertemuan atau mungkin 4 pertemuan sudah selesai. Apalagi kita pertemuannya setahun sekali ya. Masya Allah. Karena di sini ketemunya setahun lagi kan, Desember, Januari setahun ya. Baik, sebulan sekali. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk bisa hadir sehingga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bekal yang baik di dalam ibadah sholat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang pertama, ini sudah masuk ke dalam muqaddimah sholat. Apa yang biasa terjadi di dalam muqaddimah sholat, yaitu masalah melafadzkan niat. Seperti ucapan mereka, aku berniat melakukan sholat usolli, sholat sekian, ya, sholat ini dengan jumlah sekian, ya, secara berjamaah dengan keyakinan. Apalagi di sini adanya keyakinan. Kalau tidak mengucapkan lafaz niat tersebut, sholatnya tidak sah. Kalau tidak mengucapkan niat tersebut, sholatnya tidak afdol. Sholatnya kalau tidak diucapkan niat tersebut, sholatnya tidak khusyuk, tidak menyatu, tidak tumakninah dia dan seterusnya. Apalagi ditambahkan dengan niat-niat seperti itu, keyakinan seperti itu, maka tentu ini adalah merupakan kesalahan. Ya, walaupun sebagian daripada ulama, khususnya di dalam mazhab Syafi'i ini membolehkan, ya, tetapi bukan berarti mewajibkan. Ya, mewajibkan. Yang menjadi kekeliruan itu adalah jika diyakini ini menjadi kewajiban. Sedikit saya tambahkan, ada kitab daripada mazhab Syafi'i. Ini sebagai tentunya bahan renungan bagi yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, jilid yang ke-1 halaman 457 min kutub Syafi'iyah, wa niyyah bil qalbi ijma'an. Niat di dalam hati itu hukumnya adalah ijma'. Tidak ada para ulama yang mengingkarinya, yang menyelisihinya bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Fala yakfi nutqun biha ma'a ghaflati qalbihi anha. Ya, maka tidak cukup dengan mengucapkannya jika hati tersebut di dalam melaksanakan sholat dalam keadaan lalai. Maka inti daripada niat, daripada apa yang disampaikan di sini adalah di hati. Ketika kita meniatkan di hati, maka itu menjadikan kita konsentrasi, mulai fokus dengan ibadah yang kita laksanakan. Yang benar disebutkan di sini, niat itu adalah tempatnya di dalam hati dan tidak mesti harus dilafadzkan. Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ta'ala berpendapat di dalam Majmu' Fatawa, dan ini adalah merupakan pendapat yang bagus mengenai perselisihan ataupun kesalahan ini yang disampaikan secara panjang lebar. Di antara pendapatnya dalam masalah ini adalah bahwa melafadzkan niat sebagai salah satu kekurangan di dalam akal dan agama. Iya. Kemudian bahwa hal tersebut termaksud daripada bid'ah yang jelek. Jadi ditambahkan jelek, kenapa? Karena kalau hanya lafaz bid'ah nanti dilarikan ke bid'ah hasanah. Makanya di sini sudah betul-betul disebutkan sama beliau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ya. Maka ini adalah merupakan kekeliruan yang pertama, yaitu adalah mewajibkan ataupun melazimkan yang namanya mengucapkan niat di lisan. Padahal para ulama, ya, Imam Madhab Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, Al-Zahiri dan yang lainnya, mereka ijma'. Ya, ijma' itu apa? Sepakat. Ya, bahwasanya niat itu tempatnya adalah di hati. Kemudian yang kedua, menyepelekan masalah shaf dengan tidak menutup sela-sela yang kosong dan tidak menyempurnakan kedua ujung shaf, ya. Ini adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi, ya, itu adalah merupakan penyempurna pahala yang wajib. Jadi janganlah pernah kita meremehkan yang namanya amalan sunnah. Sekalipun itu hanyalah amalan sunnah, walaupun memang merapatkan shaf salat itu ada dua perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan
wajib. Ada yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat yang lebih banyak dipilih oleh para ulama, yaitu adalah sunnah. Sekalipun sunnah, tetapi jangan pernah kita remehkan atau kita tinggalkan, ya. Karena yang namanya amalan sunnah itu adalah penyempurna daripada amalan wajib. Kenapa kita melaksanakan sholat qobliyah, begitu juga sholat ba'diyah? Karena itu menjadi apa? Penyempurna daripada kekeliruan ataupun kekurangan pahala yang kita laksanakan di dalam sholat wajib. Sehingga dari sini disebutkan oleh penulis menyepelekan masalah sholat, menyepelekan. Berarti dia apa? Sengaja tidak ada upaya untuk merapatkannya. Kemudian yang mengambil pendapat pun yang wajib, bagi kita yang mengambil pendapat wajib di dalam merapatkan shaf, juga harus memahami keadaan jamaah. Ya, jangan sampai kita memaksakan pendapat kita harus tempel, harus dirapatkan dengan yang ada di sebelahnya. Kemudian ternyata yang di sebelahnya itu pun juga tidak mau karena memang dia belum mengetahui ilmunya. Ya, akhirnya dilarikanlah kakinya. Ditempel lagi, dilarikan lagi kakinya. Akhirnya kakinya udah rapat seperti ini. Dahulu, ya, mohon maaf. Dahulu saya pun demikian. Seturunnya saya dari Padepokan, Pak. Iya, ketika saya baru mulai memahami kajian tentang masalah sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya punya semangat yang luar biasa, al-hirs. Ya, himmah untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih di Libya, di salah satu masjid yang umum. Ya, ini tidak mengetahui tentang hukum demikian. Saya paksakan, saya rapatkan, lari itu kaki jamaah. Saya paksakan lagi, lari lagi, saya paksakan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kaki saya diinjak. Kaki saya diinjak. Ya sudah lari dong dengan takdir, ya. Ya ini sudah sampai ruku itu selesai. Ya ruku kan karena nanti tidak diinjak lagi ketika sudah sujud, ya. Ya sampai sujud itu kaki saya masih diinjak. Turun dari sujud itu kaki saya masih diinjak. Ya subhanallah. Habis itu saya sudah tidak mulai lagi apa? Berani merapatkan kaki. Takut diinjak. Dan menginjaknya pun luar biasa dengan emosi. Dan saya merasakan kalau hanya sekedar injak kayak anak-anak main injak-injakan kaki itu terasa gitu ya. Ini benar-benar masya Allah udah kayak ular kam ya. Yang lagi menekan pengen diulek, subhanallah. Akhirnya ini saya jadikan pelajaran. Yang namanya ilmu itu pun juga harus melihat keadaan. Sama seperti di antara sunnah Nabi SAW adalah sholat dengan menggunakan sandal. Iya, Nabi SAW juga dalam satu sholatnya beliau menggunakan sandal. Dan ada dalam riwayat sebagaimana dikutip di dalam kitab fikih Al-Wajiz, fikih sunnah wal kitabul ajiz, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di dalam kitab tersebut ada bahwasanya, atau di dalam kitabul adab yang ditulis Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy'arhu rahimahullah taala pun juga ada. Nabi pernah sholat berjamaah. Kemudian tiba-tiba beliau tanggalkan sandalnya. Kemudian serentaklah para sahabat yang menjadi makmum ketika itu untuk menanggalkan sandalnya. Selesai sholat, ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian menanggalkan sholat? Menanggalkan sandal? Ya Rasulullah, karena kami melihat engkau menanggalkan sandalmu sehingga kami mengira ada dalil yang datang atau wahyu yang turun di dalam sholatmu yang menerangkan bahwasanya sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan sandal. Dari sini kita mendapatkan semangat luar biasa dari para sahabat. Sekalipun mereka nggak tahu hikmahnya, belum tahu penjelasan dari Nabi, tapi mereka melihat itu yang dikerjakan oleh Nabi tanpa bertanya apa hikmahnya, mana dalilnya, mereka langsung sami'na wa ata'na. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tadi datanglah malaikat yang memberitahukan kepada aku bahwasanya di bawah sandalku itu ada yang namanya najis, kotoran yang melengket, sehingga tidak boleh dipakai untuk sholat. Nah, kalau kita yang jadi jamaah mungkin kita akan jawabnya, oh, iya, para sahabat hanya dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah, menunjukkan bahwasanya sunnah ini belum mansukh, belum terhapus, ya, dan boleh diamalkan. Tapi bisa nggak kita terapkan saat ini di masjid kita ini? Ini kan masjidnya juga ngaji sunnah, masa nggak boleh ngamalin sunnah, ya?
Ya sudahlah, ayo kita pakai sendal. Ya. Maka jawabannya tentu tidak, karena masjid kita saat ini menggunakan alas sejadah. Berbeda kita lihat kalau di Masjidil Haram yang area tawafnya, area sa'inya itu tidak disediakan yang namanya sejadah, sehingga di area tersebut diperbolehkan menggunakan sandal. Makanya kita kalau melihat saudara kita kaum muslimin ataupun muslimat ketika tawaf dan sa'i, ada di antara mereka yang menggunakan sandal dan tidak dilarang, karena ini termasuk daripada yang diperbolehkan. Nah, kembali kepada tadi, jangan menyepelekan soft, ya, merapatkan soft, karena ini merupakan di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi mengatakan wala tad'u syayatin, jangan sampai kalian meninggalkan celah untuk syaitan. Ya, ketika kita sengaja menyelisihi soft, artinya tidak mau merapatkan soft, maka hati kita ketika itu akan mulai renggang. Dan ketika hati kita renggang, kebersamaan kaum muslimin akan mulai renggang juga, tidak mulai kuat. Maka sebelum kita membahas masalah jihad, kebersatuan kita nanti di medan perang, maka hendaknya kita bahas dulu yang namanya kebersatuan kita di dalam salat. Selanjutnya, yang ketiga, merendahkan posisi kedua tangan di dalam salat. Hal itu dengan menjadikan keduanya melekat kepada kedua rusuk dan merenggang darinya sedikit dan tidak diletakkan pada dada. Yang benar merupakan sunnah adalah meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri pada dada, ya. Tangan kiri di atas dada seperti ini, ya. Tetapi juga tidak terlalu tinggi di atas seperti ini, ya. Ya, ini ya, kalau mungkin keringinan boleh lah ya Pak ya. Iya, dan tentu ini seperti ini. Kalau memang dingin maka tidak mengapa. Namun yang lebih tepat posisinya ketika kita bersedekap itu adalah tepat di antara perut dan dada kita, di tengah-tengah. Ya mungkin di ulu hati ya, atau naik sedikit tidak mengapa. Karena pernah dahulu teman kami sholat dekat dengan Ustadz Abdul Hakim Amir-Abdan Hafizullah Ta'ala. Ini cerita dari teman kami ketika itu di pasar Minggu dekat dengan rumah beliau, Hafizullah Ta'ala. Ada saudara kita, salah seorang penuntut ilmu, semangat sekali. Dia salat sunnah, kemudian dia meletakkan tangannya di atas dada. Setelah itu dikoreksi oleh Ustaz Abdul Hakim Amir-Abdan Hafizullah Ta'ala bahwasanya yang tepat itu bukanlah terlalu tinggi di dada seperti ini, tidak, tetapi tidak terlalu di bawah juga dan tidak terlalu di atas juga, menengah, ya, menengah, ya. Walaupun memang sebagian pendapat juga ada yang di perut, tetapi sekarang ini kita tidak membahas perbedaannya. Yang kita bahas ini adalah pendapat yang sudah dikuatkan oleh penulis, bahwasanya pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama tatkala kita bersedekap itu adalah berada di tengah antara dada dan perut, ya. Kemudian ada juga yang bersedekap ditaruh di sebelah sini, ya, di sebelah bagian bagian kirinya, bagian kiri dadanya. Nah, ini tentu kita juga harus menanyakan dalilnya, kira-kira apa? Karena sholat ini adalah ibadah yang tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah itu adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan sesuka kita, melainkan kita sudah mendapatkan penjelasan dan keterangan dari Nabi SAW seperti apa gerakannya, seperti apa dalilnya, baru ketika itu boleh kita mengamalkannya. Itu namanya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah, yaitu ibadah yang harus ada penjelasannya, yang harus ada dalil keterangannya. Kalau ada, lakukan. Kalau tidak ada, maka masa masih dikerjakan juga, tentu harus ditinggalkan. Kalau memang itu di medan perang, ya, bersedekap diletakkan di tangan di sebelah dada kirinya, ya di medan perang, maka itu mungkin masuk akal. Karena saat itu persiapan kalau nanti ada serangan musuh mendadak, ketika dia sedang salat, dia bisa mengeluarkan apa? Pedangnya. Nah kalau di zaman kita sekarang ini perang dengan siapa? Perang dengan istri, takut dompetnya diambil. Istri bilang apa? Nanti lihat aja Pak, ya. Pas lagi sholat dompetnya saya ambil. Benar-benar dijaga dompetnya. Maka tentu ini bukan termaksud daripada sesuatu yang diperbolehkan di dalam sholat dengan sengaja. Selanjutnya, maka ini poin yang ketiga adalah posisi bersedekap yang tepat. Ya.
Adapun yang memegang kedua tangan seperti ini, ya, memegang ya, maka ini tentu juga kekeliruan, kecuali kalau memang dalam keadaan dingin, ya, maka tentu itu insya Allah diperbolehkan. Jadi yang menjadi pendapat itu adalah pertama seperti ini dipegang ketika bersedekap, yang kedua seperti ini, lurus, ya lurus seperti ini. Dan ini ada di dalam buku dibahas di amalan sunnah sehari-hari Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Furaih hafizahullah ta'ala, yang sudah diterjemahkan lebih daripada 20 bahasa dunia, ya, atau 10 bahasa dunia. Itu bisa dibaca di kitab tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, mengangkat kedua tangan sewaktu takbiratul ihram dengan menunjukkan sikap meremehkan, tidak peduli dan kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kurang khusyuk. Seperti ini, Pak. Jadi ketika di takbiratul ihram, dia cuman lemas tangannya, enggak diangkat dengan semangat. Karena di antara tata cara sifat salat yang sudah diajarkan juga di dalam sifat salat Nabi yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, ataupun juga sifat salat Nabi yang sudah ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu diangkat, diarahkan ke depan. Silakan. Iya, boleh. Silakan. Mau digeser boleh. Ya. Bagian tengahnya aja mungkin ya. Nah, kenapa digeser? Mungkin kalau bisa buat hijab itu kayak yang di polisi-polisi itu, kita nggak bisa lihat tapi di baliknya bisa melihat. Canggih ya. Atau mungkin proyektor ya. Baik, nggak apa-apa, di depan aja Pak, di depan, Masya Allah. Nanti saya yang malah grogi nanti. Baik. Ya. Masya Allah, perhatian panitia luar biasa. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan, dekat-dekat. Oh, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Yang ketiga, Masya Allah. Yang keempat, emang ketiga tadi tahu? Yang kedua tadi tahu? Kan belum dicontoh dilihat ya. Seperti ini, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu bawah, dan tidak ada perbedaan antara tata cara sholat perempuan dengan tata cara sholat laki-laki. Baik. Yang keempat yaitu adalah tidak dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya. Ya, artinya kita ketika sholat takbiratul ihram itu diangkat seperti ini, sejajar dengan bahu kita atau setidaknya dekat dengan kuping, ya, daun telinga kita seperti ini, atau seperti ini. Ya, ada juga yang tidak sungguh-sungguh, ya, hanya lemas, apa namanya kalau bahasa ibu-ibu sini letoy. Ya, ada seperti itu. Maka ini termasuk daripada kekeliruan. Hendaknya mengangkat tangan, ya, sewaktu takbiratul ihram sejajar dengan dua telinga atau kedua pundak dengan penuh semangat. Kemudian yang kelima, sebagian orang yang sholat ada yang membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya cukup dengan hatinya, ya, tanpa menggerakkan lidahnya. Demikian pula sewaktu dia berzikir tatkala ruku', i'tidal, sujud dan yang lainnya. Maka ini merupakan kesalahan yang dilakukan di dalam salat. Yang tepat adalah sewaktu membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, ingat surat setelahnya, jangan langsung ditambahkan surat pendek. Iya, oh setelah surat Al-Fatihah mesti surat pendek. Nah ini dia, ini menjadi doktrin sehingga yang kita baca selalu triful. Surat favorit apapun suratnya, iya, bacaannya tetap triful. Masya Allah, kayak iklan Pak ya. Taib. Ya. Maka baca surat setelahnya setelah Al-Fatihah, dan ini sedikit tambahan juga dari saya.
Walaupun itu adalah sholat sunnah, tetap setiap setelah Al-Fatihah itu ada bacaan surat. Begitu juga dengan di rakaat ketiga di sholat maghrib, di rakaat yang keempat dan ketiga di sholat isya, itu tetap setelah Al-Fatihah kita membaca yang namanya surat. Jadi bukan setelah Al-Fatihah langsung rukuk. Karena tidak ada penjelasan yang saya dapatkan secara pribadi bahwasanya cukup membaca surat itu setelah Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua. Maka di setiap sholat ada yang namanya bacaan surat setelah Al-Fatihah. Sewaktu membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, orang yang sholat harus menggerakkan lidahnya agar membacanya terdengar minimal untuk dirinya sendiri. Demikian pula sewaktu membaca zikir, ruku, iktidal, sujud, dan bahkan ulama mereka mengatakan, diantaranya juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang sholat namun tidak menggerakkan lidahnya, maka sholatnya tidak sah. Sepakat Pak? Sah, sepakat? Ya, sepakat sahnya bahwasanya sifatnya itu tidak sah. Maka ini menjadi catatan bahwasanya zikir itu bukan hanya amalan hati tetapi juga amalan lisan. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an hendaknya juga dengan bacaan yang diiringi gerakan lisan. Yang keenam, di dalam Masjidil Haram sebagian orang yang sholat ada yang menghadap ke arah Ka'bah, bukan Ka'bah itu sendiri ya. Menghadap arah Ka'bah ya, bukan Ka'bah itu sendiri. Yang benar diwajibkan bagi orang yang berada di Masjidil Haram untuk menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Mengingat hal itu merupakan salah satu syarat di dalam sholat ketika berada di Masjidil Haram. Ketika dia mampu melihat Ka'bah maka dia melihat Ka'bah. Tetapi kalau dia tidak mampu, apalagi nanti melihat Ka'bah, bisa mengganggu kekhusyuan dia di dalam sholat. Karena bisa jadi ketika dia lagi sholat orang lagi tawaf, ya. Apalagi di belakang makam Nabi Ibrahim setelah dia sholat setelah tawaf 7 kali dianjurkan untuk sholat sunnah, yaitu di belakang makam Nabi Ibrahim 2 rakaat. Kalau mampu dia menghadap ke Ka'bah maka dia lihat Ka'bah. Tetapi kalau ternyata itu bisa mengganggu kekhusyuannya, maka tentu dia melihat ke tempat sujud. Walaupun di sini memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sekalipun berada di Ka'bah tetap yang dilihat itu adalah tempat sujud. Ya, maka di sini sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya masih terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi di sini kita mengambil jalan tengah bahwasanya bagi yang bisa melihat Ka'bah maka tentu lihat Ka'bah, dan ini tentu betul-betul di Masjidil Haram ya, bukan di tempat sujudnya yang ada gambar Ka'bah. Ya, atau ada sebagian masjid itu depan tempat sujud, tempat imam itu ada gambar Ka'bah ya, dilihat Ka'bahnya. Dan sini menjadi catatan itu adalah Masjidil Haram yang betul-betul itu adalah Ka'bah asli ya, bukan Ka'bah KW yang dibuat-buat di dalam gambar ya. Tetapi kalau memang ternyata tidak bisa, dapat mengganggu kekhusyuan, maka kembali kepada asal, yaitu adalah ketika kita sujud, maka lihatlah tempat sujud. Ketika kita salat, lihatlah tempat sujud. Kecuali ketika kita tahiyat akhir, ya maka mata kita kemana diarahkan ketika kita tahiyat akhir? Yaitu ke jari, lihat ke jari. Ya. Baik, selanjutnya yang keberapa? Ya, ke-7. Pertemuan kita tidak banyak, poin kita cukup banyak, maka waktu yang singkat ini kita gunakan untuk sebanyak mungkin bisa membahas ya, insya Allah. Yang ke-7, apabila sebagian orang yang sholat masuk ke dalam masjid, sementara imam sedang rukuk, maka mereka masuk bersamanya dan mencukupkan dengan satu takbir saja. Mencukupkan satu takbir. Di sini yang menjadi kesalahan adalah mencukupkan satu takbir. Yang benar adalah apabila orang yang sholat masuk masjid, sementara imam sedang rukuk, maka dia masuk bersamanya dengan 2 takbir. Ya, takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbir perpindahan, gerakan dari berdiri menuju
ruku'. Bisa dihadirkan bayangannya? Gerakannya baik. Jadi ketika imam lagi ruku', maka kita langsung masuk. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian langsung takbir ruku'. Allahu akbar tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, tanpa membaca Al-Fatihah tidak mengapa bagi mereka yang mengambil bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu adalah bacaan imam. Ya, bacaan imam adalah bacaan makmum, sehingga ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, dia mencukupkan bacaan daripada bacaan imam. Ya, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Begitu juga Nabi SAW mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau lagi mau turun ruku, imam udah bangkit berdiri, tidak? Baru ternyata imamnya udah sami Allahu liman hamidah. Apakah terhitung satu rakaat? Maka jawabannya tidak. Ya, ketika dia pas bertepatan ruku, baru imam setelah itu sami Allahu liman hamidah, baru ketika itu dia tercatat mendapatkan satu ruku', satu rakaat, ya, satu rakaat. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala dari kisah Abu Bakrah. Pernah suatu ketika Abu Bakrah, Nabi SAW lagi ruku', dia langsung ruku' dalam keadaan, ya, berjalan dalam keadaan ruku' dari awal pintu masuk Masjid Nabawi. Ya, ada yang mempraktekkan? Ya, ada yang mempraktekkan berjalan sambil ruku', ya. Iya, ini taruhlah di sana Nabi SAW sedang. Maka Abu Bakrah beliau dua kali takbir, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian berjalan. Ini dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah dalil yang digunakan oleh para ulama bagi mereka yang sudah mendapatkan satu ruku' bersama imam sudah mendapatkan satu rakaat. Bagi mereka yang sudah mendapatkan ruku' bersama imam, maka inilah dalil yang menerangkan bahwasanya dia sudah tercatat mendapatkan satu rakaat. Karena apa? Karena setelah Nabi SAW selesai sholat, beliau bertanya, siapa tadi yang masuk ke dalam shaf dalam keadaan berjalan, ruku' berjalan? Kemudian Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, ya, Abu Bakrah. Kemudian Abu Bakrah mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan engkau semangat di dalam beribadah, tapi jangan diulangi. Kalimat jangan diulangi ini menunjukkan bahwasanya cukup bagi dia dengan salat tersebut tanpa ditambahkan. Sehingga dari situ didapatkan pelajaran oleh ahli ilmi bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan ruku' bersama imam, sekalipun belum membaca Al-Fatihah, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Jelas? Do you understand? Paham tuh? Masya Allah. Saya bahasa Rusianya nggak tahu apa itu. Baik. Selanjutnya, maka ini dua kali takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah takbir untuk perpindahan gerakan. Namanya apa? Takbiratul intiqal. Jadi takbir dalam sholat itu ada tiga. Pertama takbiratul ihram, yaitu adalah takbir yang kita ucapkan untuk mengawali sholat. Kemudian yang kedua takbiratul intiqal, yaitu adalah takbir yang kita ucapkan untuk perpindahan gerakan sholat. Ada lagi yang ketiga, itu adalah takbir zawaid, ya, takbir tambahan. Dan ini adalah takbir yang kita baca di dalam sholat Id. Ya, ketika sholat Id di rakaat pertama 7 kali, di rakaat yang kedua kita membaca takbir itu 5 kali. Ini namanya zawaid. Zawaid, ya, takbir tambahan setelah takbiratul ihram. Zawaid itu artinya adalah tambahan. Baik. Selanjutnya yang keberapa? Masya Allah. Kita itu bersama, ya. Sebagian orang yang sholat ada yang tidak mengeraskan ucapan amin. Mengeraskan bukan berarti teriak-teriak. Ada juga yang aminnya luar biasa semangat, ya. Sampai Pak Amin yang ada di sebelah masjid pun juga kedengaran namanya dipanggil. Iya. Dia tidak mengeraskan ucapan amin di dalam sholat jahriyah tentunya. Sholat jahriyah itu adalah sholat yang dikeraskan bacaannya.
Yang benar adalah imam dan makmum juga berupaya mengeraskan bacaan amin. Dan cara bacaan amin yang insya Allah kurang lebihnya tepat adalah bacaan A yang pertama itu hanya 2 harokat. Karena itu adalah A pertama, hamzah pertama itu fathah, ketemu dengan hamzah yang kedua sukun sehingga dia menjadi A. Ya, bukan A, harusnya A, tetapi menjadi A karena hamzah pertama harokatnya fathah, kemudian hamzah yang kedua harokatnya sukun, sehingga ketika bertemu untuk memudahkan menjadi panjang A. Ya, sama seperti saya makan. Dalam bahasa Arab saya makan itu akulu, tetapi untuk memudahkan bahasa mengucapkannya menjadi akulu. Masya Allah, ibu sudah ada yang bisa bahasa Arab ya, menyambung ya. Kayaknya cocok jadi mutawifah nanti. Iya, pemandu umroh. Baik, A-nya 2 harokat, jadi tidak panjang berlebih daripada lebih dari 2 harokat, apalagi 2 rakaat kepanjangan. Amin. Untuk masalah aminnya, minya ini ada beragam bacaan karena ini masuk ke dalam kategori mad arid sukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, bisa amin, bisa amin, bisa amin. Ya. Itu 2 harokat, amin. Ya, dan kebanyakan imam kalau yang sedengar di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, mereka menggunakan dua harokat, amin. Ya. Nah, kita orang Indonesia sudah terbiasa panjang minnya, bahkan imamnya sudah selesai, dia masih belum. Ya. Imam sudah selesai, amin, dia masih min, masya Allah. Dilanjutin lagi anak-anak, min. Subhanallah. Maka tentu ini juga memberikan pelajaran kepada anak-anak agar ketika mereka mengucapkan amin, yang berarti apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, tidak dengan suara yang teriak-teriak, tetapi boleh dikeraskan namun tidak sampai teriak-teriak. Dan untuk anak-anak pun juga hendaknya mengucapkan bersamaan dengan jamaah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya yang ke-9, tidak mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat posisi yang dianjurkan untuk mengangkatnya menurut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja ya, tempat yang dianjurkan untuk kita mengangkat tangan? Mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu takbiratul ihram. Kemudian tatkala beliau rukuk, tatkala beliau berdiri daripada ruku. Nah, ketika kita mau turun dari ruku, ini juga termasuk daripada sunnah. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mau turun ruku, Allahu Akbar. Ini juga termasuk daripada sunnah. Maka sesekali boleh kita laksanakan. Yang namanya sunnah itu adalah sesekali kita laksanakan dan sesekali kita tinggalkan agar tidak masuk ke dalam kategori wajib. Kemudian ketika bangkit daripada tasyahud awal dan sesekali ketika hendak sujud. Nah, sesekali ketika hendak sujud. Jadi ketika kita berada takbir di i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian hendak turun ke sujud, Allahu Akbar. Jadi kita angkat terlebih dahulu tangan kita. Maka ini adalah di antara tempat untuk mengangkat tangan. Bapak-bapak kapan angkat tangannya? Ya. Ketika nggak bisa memenuhi permintaan istri, itu mengangkat tangan tanda tidak kuat ya, tanda menyerah ya. Subhanallah. Baik, ini di dalam salat. Yang pertama kapan tadi? Yaitu tatkala takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ketika turun untuk ruku'. Yang ketiga adalah berdiri dari ruku' menuju ke i'tidal. Kemudian bangkit dari tasyahud awal. Kemudian sesekali ketika hendak sujud. Hendak sujud tentunya di setiap rakaat kita. Kemudian yang ke-10, sebagian orang yang sholat, ada yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pada sisi kiri bagian dada. Ini sudah sedikit kita bahas tadi. Jadi seperti ini. Nah, kalau tadi di bawah ini seperti ini. Sekarang ini di sebelah kiri dada. Oh, mungkin dia pengen menjaga hatinya.
Ya, kalau tadi jaga dompet, sekarang jaga hati. Ya, maka tentu ini juga merupakan kekeliruan. Ya. Yang paling utama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah dada, bukan pada salah satu dari sisinya, tangan kiri di bagian kiri ataupun bagian kanan. Yang ke-11, ini buku ini luar biasa nikmat kita membacanya karena sudah pernah saya mengkajinya khatam di beberapa di suatu majelis taklim, dan ini merupakan penelitian yang didapatkan oleh penulis. Jadi nggak perlu kita cari-cari di mana-mana, ternyata sudah terkumpul di dalam kitab ini. Maka ini nikmat luar biasa dengan kita mengkajinya, insya Allah mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Yang ke-11, kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya di dalam salat seperti membaca an'amtu. Harusnya an'amta. Kemudian ahdina. Harusnya ihdina. Kemudian iyyaka na'budu. Dia kalkulahkan harusnya iyyaka na'budu. Di sini ada tambahan juga dari saya pribadi karena saya mendapatkan kesalahan itu. Apa itu? Dipisah sengaja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini sudah masuk ke dalam kategori saktah. Saktah, bukan sekte ya. Ya, saktah itu adalah diam sejenak tanpa menarik nafas. Maka ini adalah diantara kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid, dan ini tidak ada di dalam bacaan Al-Fatihah. Ini tidak ada di dalam bacaan surat Al-Fatihah. Begitu juga ada, kami pernah mendengarkan jamaah ketika berada dalam saya salat, qafnya itu terlalu kuat besar. Betul, itu qaf merupakan huruf qalqalah. Ya, qalqalah. Ya. Kalau kita sering menyebut kaidah huruf qalqalah itu kan baju di toko, qutbu jadin, ya, qutbu jadin atau baju di toko. Nah, ketika kita membaca huruf qaf, ada qaf itu dia menjadi qalqalah yang sugro, tidak tebal, dan ada yang kubro. Nah, kubro itu tatkala dia waqaf. Adapun tatkala dia tidak waqaf, tidak berhenti, maka dia tidak terlalu besar kekuatan hurufnya, sehingga tidak perlu kita membaca siratal mustaqim. Ada yang seperti itu di samping saya, dia musnya itu ada ancang-ancangnya. Mustaqim. Saya yang di sampingnya kaget saya. Padahal itu sholat sir. Itu padahal sholat sir, subhanallah. Kalau mungkin dia jadi imam masih maklum lah kalau jahar gitu ya. Ini sholat sir, sampai qafnya itu nyampe ke telinga saya, ya, masya Allah. Dia ada ancang-ancangnya. Maka ini termaksud juga tentunya mubalaghah. Ya, terlalu berlebihan di dalam bacaan pun juga ini tidak baik. Selanjutnya, ya ini beberapa kesalahan di dalam sholat. Ya, seperti ketika mad alif disukun berharokat kasroh, dia tidak bersih, mustaqim. Ya, mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga di antara kesalahan bacaan Al-Fatihah. Ngalamin kejadian apa itu? Alamin, bersih, terakhirnya min bukan men, ya, alamin. Ar-Rahmanir Rahim bukan hem, dan seterusnya. Maka ini kembali kepada pelajaran tahsin qiraatil Quran. Selanjutnya, ya, banyak sekali ini saya membahas kesalahan di dalam surat Al-Fatihah itu banyak, tetapi karena tidak memungkinkan kita bisa membahasnya semuanya, bisa kita tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kepada kita ilmu qiraah, ya. Bahkan kami pun ingin menyetor Al-Fatihah kepada masyayikh kami saja, kepada guru kami, ini bisa lebih dari 3 kali pertemuan, Pak. Iya, padahal itu sudah beberapa koreksian, tetapi tetap saja menjadi kesalahan di dalam, sering terjadi kesalahan di dalam bacaan, baik itu lahan jali ataupun lahan khafi. Selanjutnya, yang ke-12, melepaskan pandangan ke semua arah dan tidak berfokus kepada tempat sujud sewaktu sholat. Ya.
Yang dia sholat lagi melihat jamnya lah, gitu ya. Yang dia sholat lagi melihat jilbabnya mungkin, mukenanya, ya, bunga-bunga yang ada di mukena, ada tulisan yang di mukena. Itu kalau ditanyain tulisannya apa, setelah sholat bisa dia nyebutin, ya, karena dibaca. Apalagi tulisan yang ada di jamaah yang di depan di bajunya, maka ini tentu juga termaksud merupakan perhatian bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat. Bantulah juga saudaranya untuk bisa khusyuk. Di antaranya adalah tidak menggunakan pakaian yang ada tulisannya, apalagi ada gambarnya. Ya, gambarnya lucu lagi. Iya, membuat orang jadi nggak khusyuk. Yang benar adalah merupakan sunnah di dalam sholat memfokuskan pandangannya ke tempat sujud kecuali tasyahud, yaitu adalah melihat ke jari telunjuk kanannya. Ingat ke jari telunjuk sendiri ya, bukan telunjuk orang lain. Ini jari telunjuk orang lain yang dilihatnya, jari telunjuk sendiri. Entah itu dia tidak menggerakkan dari awal sampai terakhir, atau dia menggerakkan dari awal sampai terakhir, dan menggerakkannya pun demikian. Ya. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, saya pernah melihat nasihat yang disampaikan oleh beliau. Beliau pernah sholat di samping Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena Abu Ishaq Al-Huwaini ini adalah salah seorang ulama yang merupakan murid daripada Syekh Al-Albani. Ketika beliau sedang belajar dengan Syekh Al-Albani di Yordan ketika itu, beliau menggerakkan sholat, menggerakkan jarinya di dalam tasyahud, terdapat kesalahan. Sehingga setelah sholat, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala langsung mengoreksi cara menggerakkan jarinya di dalam tasyahud. Maka caranya seperti ini. Ini namanya tahrik, menggerak-gerakan. Menggerak-gerakan. Tapi kalau seperti ini bukan menggerak-gerakan, tetapi menaik dan menurunkan. Ya, menggerak-gerakan itu cepat, gerak-gerakan. Ini namanya gerakan, menggerak-gerakan. Ya, tahrik nama bahasa Arabnya. Ya, seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Apalagi muter-muter seperti ini. Ya. Ini lagi nyari apa ini? Mencari ilahi Rabbi. Ya, mencari Tuhan. Ya, maka tentu ini adalah merupakan sesuatu yang keliru di dalam menggerakkan jari juga. Selanjutnya, yang ke-13, orang yang sholat sering bertopang pada salah satu dari kedua kakinya secara bergiliran. Yang ketika sholat sering bertopang pada salah satu daripada kedua kakinya. Yang wajib bagi orang yang sholat adalah berdiri dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah dalam keadaan mengingat keagungannya dan memikirkan semua apa yang diucapkannya di dalam sholat. Maka bertopang pada salah satu kedua kaki bisa melalaikannya dan mengurangi kekhusyukannya dan tafakurnya di dalam bacaan sholatnya. Yang benar adalah meninggalkannya. Adapun jika dia butuh maka tidak mengapa, seperti sakit contoh. Ya. Ketika lagi tasyahud biasanya harusnya seperti ini, tapi dia menopang seperti ini. Lihat ibu, nggak kelihatan? Kasihan kan? Baik, ya dia menopang seperti ini. Harusnya seperti ini tasyahud. Dia hanya meletakkan, tasyahud itu hanya meletakkan. Tidak, namanya menopang itu adalah menyandar, ya, menumpuk seperti ini, bertumpuk. Atau ketika dia ruku juga kadang-kadang ada yang seperti ini, megang pahanya, bukan memegang lututnya. Ya, maka ini juga termaksud daripada kekeliruan. Dia mungkin mau menopang karena punggungnya sakit, maka ini tidak mengapa kalau memang dalam keadaan sakit, uzur. Tapi kalau ternyata dalam keadaan mampu, tidak sakit, maka diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau memang tidak sakit, ya, maka tentu sholatlah dalam keadaan sempurna. Tapi kalau ternyata dia dalam keadaan sakit dan membutuhkan untuk bertopang ke salah satu bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Selanjutnya, apalagi kadang-kadang mungkin ada yang meletakkan tangan kirinya di sebelah sisi kirinya ketika lagi tasyahud akhir. Mungkin dia lagi sakit bagian pinggulnya, ataupun mohon maaf bagian duburnya sedang sakit sehingga dia harus menopang. Maka itu diperbolehkan, ya. Maka itu diperbolehkan kalau dalam keadaan sakit.
Selanjutnya, seorang makmum terlalu berlebihan dalam merapatkan kedua kakinya dengan kaki makmum. Ya, ini dia tadi. Iya. Di dalam sholatnya dia berlebihan, dan saya termasuk daripada orang yang sangat berupaya untuk bisa merapatkan kaki tumit bertemu dengan tumit, al-ka'bu bil-ka'bi, karena beginilah diantara kesempurnaan sunnah di dalam sholat, merapatkan shaf, yaitu tumit dengan tumit. Tetapi betul tadi yang disampaikan oleh penulis, ada yang memang luar biasa. Sudahlah tumit dengan tumit ketemu, dia tetap dijatuhkan, bagian tepi kakinya itu dijatuhkan, disandarkan kepada kaki kita seperti ini. Akhirnya apa? Kejepit. Saya sakit, Pak. Iya, kaki saya sakit, tapi kan nggak boleh ini berbicara. Iya, nggak boleh berbicara. Nanti kalau saya tarik sedikit, lahir lagi penilaian yang tidak baik. Oh, Ustaz kok malah harusnya menganjurkan merapatkan, tetapi kok ini malah nggak merapatkan. Ya. Maka ini tentu juga harus diperhatikan. Semangat itu sesuatu yang baik, tetapi berlebihan di dalam semangat tentu akan menghadirkan sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya, yang keberapa? 15. Ya. Sebagian orang yang sholat ada yang berlebihan sewaktu mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Mereka menjadikan kedua ibu jarinya bersentuhan dengan kedua daun telinganya. Nah, ini dianggap berlebihan, yaitu ketika sholat Allahu Akbar harus dia menyentuh daun telinganya. Nah, ini termasuk daripada kekeliruan. Yang ada sejajar, yang ada perintahnya itu hanyalah sejajar, bukan harus menyentuh. Tapi kalau dianggap menyentuhnya itu tidak afdol, mengurangi keafdolan salat, maka tentu ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru, dan yang harus diperbaiki, dihindari dan ditinggalkan. Ya, yang ada perintahnya hanyalah sejajar dengan daun telinga, atau ketika kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Selanjutnya, yang ke-16, takhosur di dalam sholat, yaitu adalah menaruh kedua tangannya pada pinggangnya. Ya, tadi sudah kita praktekkan, yaitu menaruh kedua tangan di pinggang. Tindakan ini tidak sebatasnya. Sesungguhnya kebanyakan ulama telah mengategorikannya termasuk hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang disunahkan di dalam hal ini adalah menaruh kedua tangan tepat di dada, ya, tidak di samping dada, tidak di bawah dada juga, di bagian samping perut, ya, atau di samping pinggang. Begitu juga ada yang menjadi kekeliruan sampai saat ini saya sedang menelaah dalilnya, belum saya dapatkan. Ketika takbiratul ihram diputarkan dulu tangannya. Ada atau tidak? Nah, ini juga saya jadi gatal kepalanya. Iya, karena saya menelaah, sebelum saya menyalahkan, tentu saya harus mencari juga dalilnya. Kira-kira ada atau tidak dalilnya. Sampai sekarang ini dari beberapa sifat sholat Nabi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, saya belum mendapatkan penjelasan demikian. Ya, sampai buku sifat sholat yang mungkin dulu waktu masih kecil Bapak Ibu membacanya, yang warnanya biru langit atau ungu, yang ada gambar orang lagi berdiri, ruku, sujud, ya. Yang biasanya kalau dipus itu dijual. Iya, ini kan kebanyakan dijadikan rujukan bacaan dan gerakan di dalam sholat, sampai di dalam buku tersebut pun juga tidak ada. Iya, sampai di dalam buku tersebut pun juga tidak ada. Maka mungkin yang melakukan hal demikian coba ditelaah terlebih dahulu dalilnya. Kalau memang ada, lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka tinggalkan. Apalagi kita belum mengetahuinya. Kalau kita belum mengetahuinya, maka lebih baik apa? Tinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan menuju apa yang sudah betul-betul kita yakin. Dan yakin itu tentunya dibangun di atas
ilmu. Dan keraguan itu karena apa? Karena tidak adanya ilmu. Selanjutnya, kesalahan yang ke-17. Sebagian orang yang ketinggalan sholat jamaah, lalu ada orang lain yang ingin berjamaah dengannya untuk memperoleh keutamaan sholat jamaah, maka posisi makmum mundur sedikit ke belakang. Kadang-kadang ini imam, ini makmum, padahal dia cuma sholat berdua, dia mundur sedikit. Tujuannya apa? Pernah Anda tanyakan? Tujuannya agar orang bisa membedakan mana yang imam dan mana yang makmum. Coba sekarang saya tanyakan langsung, Bapak kalau lihat dari belakang itu yang imam yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya sebelah kiri, Ustaz. Kalau lihat dari depan, mana imamnya? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya sebelah kanan, Ustaz. Antum kok tahu? Tanpa harus melihat imamnya dan makmumnya di mana, kita sudah tahu yang namanya imam itu mesti di bagian kiri dan makmum itu di bagian kanannya. Tanpa harus mundur sedikit. Oh Ustaz, makmumnya lebih mulia, nggak boleh sama antara makmum dan imam. Itu kan jawaban logika. Itu adalah jawaban logika. Sehingga ada juga yang imam itu ditinggikan sedikit. Tempat imamnya. Kalau alasannya memang itu adalah biar makmum bisa melihat, karena memang bagian tanah daripada makmum itu agak menurun, maka silakan. Tetapi kalau ternyata sengaja dengan ada keyakinan dengan meninggikan tempat imam memiliki keutamaan yang lebih, maka itu tentu harus memiliki dalil. Karena berilmulah kita sebelum berucap dan beramal. Selanjutnya, sebagian orang ketinggalan sholat jamaah, kemudian dia mundur sedikit. Maka yang benar adalah apabila dua orang melaksanakan sholat, maka makmum berdiri sejajar di sebelah kanan imam dan tidak mesti harus nepuk. Takutnya nanti imamnya latah, pas ditekuk ayam. Iya, akhirnya apa terjadi? Salatnya batal, dia harus mengulangi karena ini disepakati oleh para ulama. Ketika ada orang yang salat mengucapkan kalimat yang bisa dipahami, ini adalah membatalkan salat. Ya, sekalipun dia tidak sengaja. Baik, maka Anda mesti ditekuk. Langsung saja ditempelkan kaki kita sejajar dengan imam. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ke-18, terlambat terus takbiratul ihram. Yang benar adalah datang ke masjid sebelum takbiratul ihram agar tersedia waktu bagi makmum untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah rawatib dan membaca sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran serta juga bisa mendapatkan takbiratul ihram. Hal itu mengingatkan di dalamnya terkandung kebaikan yang banyak. Artinya, kesalahan yang ke-18 ini menunda-nunda datangnya dia ke masjid. Dia menunggu sampai sudah terdengarnya iqamah baru dia datangkan. Ada juga yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika sudah berkumandang azan kemudian disuruh pergi ke masjid, dia bilangnya apa? Baru azan. Ketika sudah iqamah dia bilang apa? Baru iqamah. Ketika sudah takbiratul ihram dia bilang apa? Baru takbiratul ihram. Ketika sudah rukuk 1 rakaat dia bilang apa? Baru 1 rakaat. Sudah selesai salam dia bilang apa? Ya udah. Ya, pura-pura dalam keadaan menyesal. Ya kenapa kok sholatnya baru selesai? Kok nggak dari tadi? Iya, maka tentu ini adalah diantara sifatnya orang munafik. Ya, dia melalaikan daripada pelaksanaan sholat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Malas datangnya terlambat, bacaan sholatnya dipahami, gerakan sholat pun tadi seperti kita contohkan, takbiratul ihramnya asal-asalan, rukuknya nompang sana, nompang sini, pikirannya kemana-mana, matanya melihat kanan kiri dan seterusnya. Maka ini adalah diantara sifat orang yang malas-malasan di dalam sholat, dan ini diantara sifatnya orang munafik di dalam sholatnya. Maka diupayakan kita untuk bersegera hadir melaksanakan sholat. Ada perkataan yang indah, saya lupa nama
ulamanya, dan ini dikutip oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawazi dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu, bahwasanya kaum salafus saleh dahulu mereka selama 30 tahun itu sudah berada di dalam masjid sebelum dikumandangkannya adzan. Ya, 30 tahun, 20 tahun mereka sudah ada ya di dalam masjid sebelum dikumandangkannya adzan. Maka ini tentu menjadi kisah yang indah, inspirasi yang baik untuk kita agar semangat di dalam melaksanakan sholat, menjaga waktu sholat kita. Dan inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Selanjutnya yang ke-19, jadi poin yang ke-20 ya, insya Allah terakhir. Yang ke-19, sebagian orang yang sholat bila berdiri bersebelahan dengan saudaranya dalam satu baris shaf, maka mereka menyajarkan ujung jemari kedua kakinya dan menganggap hal ini termaksud daripada penyamaan atau pelurusan barisan. Nah, jadi yang dia lihat lurusnya barisan itu disamakan antara kelingkingnya dengan kelingking saudaranya. Yang benar adalah meluruskan sholat, mensejajarkan bahu dengan bahu serta tumit dengan tumit, karena panjangnya kaki kita ini kan beda-beda. Iya, ada yang kakinya nomor 41, ada yang 44. Iya, kalau dia pakai ujung jari jemari menjadi standar lurusnya shaf, maka itu akan bengkok. Ya. Maka kalau menggunakan karpet ini lebih mudah lagi. Kalau menggunakan karpet, ketika saya pribadi menjadi imam, saya akan mengatakan bahwasanya tumit sejajar karpet. Ya, garis karpet itu kita akan memudahkan untuk kaum muslimin, jamaah makmum untuk bisa meluruskan shaf. Ya. Yang tepat adalah mensejajarkan pundak dengan pundak saudara kita, kemudian tumit dengan tumit. Makanya tadi di antara sunnah Nabi SAW ketika kita ingin mendapatkan shaf, apa kata Nabi SAW? Al-ka'bu bil-ka'bi, yaitu adalah mata kaki dengan mata kaki, menunjukkan bahwasanya mata kaki itu berada dekat dengan tumit. Kalau ketika kita mendapatkan kaki kita dengan saudara kita berdasarkan tumit, maka insya Allah shafnya akan menjadi lurus. Dan ini termaksud daripada kesempurnaan sholat. Yang terakhir, Masya Allah, udah terakhir ya. Bentar lagi kita keluar main. Yang ke-20, menggerakkan jari telunjuk pada keadaan posisi berdiri sewaktu imam membaca ayat yang menunjukkan keagungan Allah. Jadi ketika lagi sholat, kemudian imam sedang membacakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menggerakkan jari-jarinya. Dia menggerak-gerakkan jarinya sebagai isyarat bahwasanya dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar terdapat di dalam sunnah yang sahih, jelas dan kuat dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa menggerakkan jari telunjuk itu pada posisi tasyahud. Selain posisi ini, maka tidak disyariatkan menggerakkannya, khususnya sewaktu berdiri. Sebagian ulama menuturkan bahwa menggerakkan jari telunjuk punya tempat yang lain, yaitu sewaktu duduk di antara dua sujud. Namun saya tidak mengetahui hadits yang sahih seputar masalah ini. Jadi ada juga berpendapat bahwasanya mengangkat jari itu pun juga ketika berada di antara dua sujud, baina sajadatain. Maka ada pendapat demikian, tetapi ini dibantah oleh penulis bahwasanya saya tidak mengetahui hadits yang sahih yang membahas seputar masalah ini. Dan ini juga menjadi komentar yang ditambahkan oleh Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah ta'ala. Maka inilah 20 kesalahan yang kita bisa bahas. Atau pas 21 aja Pak ya, biar tinggal 200. Iya, satu lagi Pak ya. Iya, biar pas 200 ya. Jadi ingatnya ini panitia enggak ini apa namanya? Enggak susah ya. Yang ke-21, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan dekat dengan tenggorokan atau pada tenggorokan. Nah, ini dia. Ini lebih lagi. Kalau tadi pas di dada, di atas dada, ini lebih lagi di atas dada. Ada yang bisa mempraktekkan?
Ya gini, gimana salatnya gini nih? Jadi tenggorokan. Ada atau tidak? Ada buktinya seperti ini. Ditulis oleh penulis berarti menunjukkan bahwasanya pernah terjadi dilakukan oleh kaum muslimin di dalam salatnya demikian. Kalau memang ternyata ada udzur, contoh seperti wanita, dia menggunakan hijab, ternyata hijabnya itu ada penitinya. Namun ternyata ketika salat penitinya patah atau rusak, copot, kemudian nanti takutnya kalau dia tidak memegang bagian dadanya ini bisa terlihat bagian auratnya, maka diperbolehkan dia menahan. Menahan karena ini adalah gerakan yang dibutuhkan. Sama seperti ketika kita mematikan HP di dalam salat. Boleh atau tidak? Boleh. Insya Allah nanti ada pembahasannya, ya. Yaitu tidak mematikan suara ketika sholat. Ini diantara merupakan kesalahan dari muslimin di dalam sholatnya. Boleh kita mematikan, ya. Mematikan kan kita sekarang sudah bisa menerka, mengira-ngira di mana tombol mematikannya. Melihat untuk melihat mematikan boleh, tetapi kalau melihat untuk mengangkatnya itu yang tak boleh. Dia lihat, Pak Bos nih, Pak Bos. Ya, apalagi istri yang telepon. Bu bos nih. Waduh, akhirnya diangkat. Maaf, lagi sholat. Ya, maka tentu ini adalah merupakan sebuah kekeliruan. Ya. Jangankan ngangkat berbicara, ya lagi sholat membatalkan sholatnya. Ketika sudah berada di dalam masjid, dikumandangkan azan, kemudian kita keluar tanpa ada hajat, itu pun juga dilarang. Itu pun juga dilarang. Ketika kita sudah berada di dalam masjid dan sudah dikumandangkannya azan, kemudian kita keluar, jaraknya azan dan iqamah cukup lama nih, gitu ya kan, 15 menit bisa nih ngopi di depan gitu. Iya, dia pengen keluar buat ngopi gitu ya, atau keluar buat apalah gitu urusan dunia, maka ini hukumnya makruh, padahal itu belum dalam keadaan sholat, apalagi ini sudah berada di dalam keadaan sholat. Dan saya sendiri pun juga pernah mengalaminya, melihat orang di samping saya, subhanallah, imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sudah posisi ngangkat tangan, Allah, ternyata punya HP, diturunin lagi, diambil HP, dia pergi keluar masjid. Iya. Kok bisa tahu ya? Mata saya kan bisa menjangkau berapa luas sekian ya. Bisa kelihatan tanpa harus dilihat aja kan bisa kelihatan gitu. Dan terdengar suaranya. Dia lagi telepon, subhanallah. Maka tentu ini adalah kesalahan di dalam sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, aqimis sholata arifna biha. Tegakkanlah sholat, tenangkanlah hati kami dengan sholat. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mencari ketenangan hatinya di dalam sholat. Berurusan dunia adalah urusan yang dapat merisaukan, menjadikan hati seorang hamba menjadi gundah gulana, gelisah. Maka obat daripada kegelisahan hati yaitu melaksanakan sholat. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ma'arij juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan keluh kesah, illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Nah, maka sampai di poin 21 ini saja yang bisa kita bahas. Insya Allah di pertemuan bulan yang akan datang kita akan melanjutkan di poin yang ke-22. Bolehkah wanita mengerjakan sholat suruh di rumah? Apakah pahalanya sama dengan sholat di masjid? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Pahala amalan sholat suruh itu adalah berada di masjid. Berada di masjid karena zahir hadisnya adalah ketika orang tersebut sholat di masjid, sholat subuh, kemudian dia menanti terbitnya matahari di masjid. Jadi masjid. Allah Ta'ala a'lam. Maka kalau memang ternyata ingin mendapatkan pahala sholat suruh, tentu yaitu adalah sholat di masjid setelah izin dari suami ataupun setelah izin daripada walinya. Adapun jika dia tidak bisa melaksanakan sholat suruh, maka inilah menjadi kabar gembira. Kenapa wanita itu dianjurkan untuk sholat di rumah? Karena pahalanya tidak ada batasnya. Kalau laki-laki itu pahalanya sholat berjamaah di masjid selain daripada Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu adalah sebanyak 27 pahala. Ya, kalau kita sholat di masjid itu 27 pahala. Tetapi kalau sholatnya di rumah untuk wanita bisa lebih daripada 27 pahala. Bahkan di Masjid Nabawi pun kalau dia sholatnya di hotel bisa jadi lebih dia mendapatkan daripada 1000 pahala, lebih daripada 1000 pahala. Karena lafaz Nabi SAW mengajarkan wanita sholat di rumah itu, ketika itu Nabi mengatakan di mana? Di Masjid Nabawi. Sholatnya wanita
kita itu lebih baik daripada sholat di masjidku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Masjid Nabawi. Bahkan wanita yang melaksanakan umrah ataupun haji, ketika mereka ingin sholat di hotel itu bahkan bisa lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Cuma kan kadang-kadang ada kalimat, ya Ustaz, sayang Ustaz, ada kata sayangnya, mumpung udah di sini Ustaz. Ya sudah, kalau udah ada kata sayang gimana? Ya sudah, kerjakan. Baik. Apakah kita membaca Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini tidak boleh berhenti 'alaihim. Memang di sini nasihat saya, teruslah belajar qiraatul Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena nanti guru kita akan memberitahukan di mana kita itu harus menarik nafas. Sekiranya kita di situ tidak kuat untuk melanjutkan nafas kita, di mana ayat itu kita bisa potong dan kita bisa lanjutkan lagi. Ini butuh panduan daripada guru. Ya. Apakah harus di ghairil maghdubi 'alaihim? Harus selesai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Maka jawabannya ya seperti inilah ada di dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya. Maka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dibaca satu ayat, ya, dibaca bersambung karena ada kata wa di situ. Wa di situ artinya apa? Yaitu dan. Ya, diupayakan disambung sama seperti wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kalau bisa jangan dibaca di wa tawasau bil haqq berhenti, kemudian setelah itu disambung hanya wa tawasau bis sabr. Kalau ternyata tidak kuat maka berhenti wa tawasau bil haqq. Kemudian nanti wasal kembali, sambung kembali wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, bis sabr. Sehari-hari kami memakai cadar, kami bekerja di perusahaan, tentu tidak ingin wajah kami diketahui laki-laki. Bolehkah kami sholat menggunakan cadar? Pada asalnya wanita ini ketika sholat tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar. Ini adalah diantara adab ketika melaksanakan sholat untuk wanita. Begitu juga dengan wanita yang ihram. Wanita yang sedang ihram, padahal ini sedang ihram, ya tetap tidak dianjurkan untuk menggunakan cadar. Ya. Tetapi kalau memang ternyata dikhawatirkan terjadinya fitnah dengan adanya lawan jenis, kemudian dia melihat wajah kita, kemudian nanti hadir fitnah syahwat, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Ya. Dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Setiap di rakaat kedua itu lupa jumlah rakaatnya. Waduh, saya setiap di rakaat kedua itu lupa. Kan udah tahu di setiap rakaat kedua. Kenapa masih lupa juga? Kalau udah lupa berarti sadarkan diri, ini rakaat kedua. Kan setiap rakaat kedua saya lupa. Padahal sudah khusyuk, masya Allah. Gimana kita bisa khusyuk? Tahunya kita khusyuk ini dari mana? Ya, tidak bisa kita itu mengatakan kita khusyuk dalam sholatnya. Kecuali kita hanya bisa berupaya saja. Apakah ini karena niat yang belum benar atau karena ada gangguan jin? Bisa jadi. Iya, kedua-duanya bisa jadi. Pertama, cara kita mau melaksanakan salat ini belum benar dari wudunya, begitu juga dari ilmu tentang masalah bagaimana cara salat Nabi SAW. Ini bisa jadi kita belum sempurna, kita belum berilmu dengan baik di dalam melaksanakan salat, baik dari gerakannya maupun juga dari bacaannya. Dan di antara yang menjadikan kita itu tidak khusyuk adalah kita tidak memahami apa yang kita baca di dalam salat. Banyak ketika ditanya apa arti tahiyat, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ghairil maghdubi 'alaihim, ditanyakan artinya, padahal itu sudah sering dia baca berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali dia membacanya, tetapi tidak juga dia memahami maknanya. Maka ini adalah di antara yang menjadikan kita tidak khusyuk di dalam salat. Kemudian yang kedua bisa jadi memang ada gangguan jin. Namanya siapa? Khanzab atau khinzib. Ya, ini adalah di antara jin yang ditugaskan oleh komandannya, ya, iblis, untuk mengganggu kaum muslimin di dalam salat. Maka di antara sunnah ketika kita merasa terganggu dengan gangguan jin, tiba-tiba nggak khusyuk, maka berhentikan terlebih dahulu bacaan salat kita, kemudian kita ta'awud. Ta'awudnya sebanyak berapa kali? 1 kali. Kemudian meludah kecil sebanyak berapa kali? 3 kali. Mengarah kemana? Ke kiri bawah, jangan ke depan, jangan ke atas. Nanti ludahnya jatuh ke muka sendiri. Iya. Dan itu pun gak mesti harus dengan ludah yang menarik tenaga dalam, ya.
Iya, cukup dengan isyarat saja seperti kita membuang mungkin ada sempilan makanan yang nyempil di gigi kita. Ya, seperti itu saja. 3 kali ludahnya, ta'awudnya sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ke bawah, ke kiri. Iya, ke bawah, ke kiri ya. Ya, bagian kiri bawah. Kemudian selanjutnya, apa yang kita lakukan jika saat zaman dulu pernah tidak melakukan sholat wajib? Apakah bisa menggantikannya? Tidak bisa. Iya. Dan ini perlu taubat nasuha. Perbanyaklah bertaubat, istighfar, kemudian terus perbaiki sholat kita dan memperbanyak amal soleh. Dan inilah diantara jawaban yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang saat ini menjadi salah seorang ulama besar di Timur Tengah. Beliau mengatakan sholat yang sudah kita tinggalkan dengan sengaja maka tidak ada kodoknya. Tidak ada kodoknya. Itu sudah masuk ke dalam kategori dosa besar, maka wajib kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Apakah sholatnya tetap sah apabila sujud telapak tangan terhalang mukena dan jari-jarinya dirapatkan atau diregangkan? Ya, ini akan kita bahas nanti insyaallah ketika sifat sholat ya wanita sama seperti laki-laki. Tetapi apakah termaksud daripada tidak sah? Maka jawabannya insyaallah tetap sah. Sama, mukena itu sama seperti sajadah. Ya, sajadah ini juga kan menghalang tangan kita daripada menyentuh tanah. Ya, menyentuh tanah, maka insyaallah itu tidak mengapa. Apalagi nanti kalau ternyata kita memaksakan harus menyentuh tanah kemudian terbuka tangan kita dan itu terlihat nanti menjadi fitnah, maka tentu tidak mengapa ya, tertutup dengan mukena. Selanjutnya yang tidak diperbolehkan kalau menggunakan sarung tangan. Ini yang dimakruhkan. Makruh bukan berarti masuk dalam kategori haram. Apakah jika duduk iftirash ya. Iftirash kalau tidak bisa ditekuk, apakah boleh duduknya yang sama di antara dua sujud yaitu tawarruk? Maka boleh. Iya. Bagaimana duduk kita yang nyaman itu boleh. Kalau memang bisa duduk sempurna iftirash. Kalau bisa duduk sempurna tawarruk. Dan kalau memang ternyata iftirash dan tawarruk itu pun juga tidak bisa, maka sholatlah sesuai dengan posisi sholat kita yang nyaman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, pertanyaan Pak dari saya. Bapak-bapak khususnya hadiah sebelum pulang ya. Nanti bisa dibanggakan buat cucu dan anaknya nanti. Siapa yang bisa menyebutkan apa nama surat berikut ini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Silakan bapak-bapak. Bapak-bapak jangan dibantu ibu-ibu. Masya Allah, surat Al-Ma'un, tafadhol, masya Allah. Yang ibu-ibu, ya cukup satu saja ya. Ibu-ibu karena masya Allah jumlahnya luar biasa banyak, saya kasih hadiah sama-sama. Baik, pertanyaannya sebutkan 21 kesalahan yang sudah kita bahas. Cukup 5 saja. Ya, silakan siapa yang bisa menyebutkan. Ya boleh lah baca buku boleh. Masya Allah, mumpung akhir tahun ya. Ada diskonnya ya. Silakan. 5. Kalau baca buku 21 dong harusnya. 5 kesalahan di dalam salat. Silakan. Dibaca boleh baca. Iya masya Allah, silakan ibu. Melafazkan ya. Oh masya Allah. Jangan dilafazkan. Ini mikrofonnya dekat dengan ibu berarti ya. Iya.